Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Fisika Mudah bersama Pak Anang Rifai. Anak-anak, pada video kali ini Pak Anang mau menjelaskan fisika kelas 11 bab 5 semester genap, semester 2. Jadi kelas 11 semester 2 yang bab 5. Kalau tahun lalu Pak Anang mampu membuat konten video itu sampai bab 4 saja ya, tentang gelombang bunyi yang terakhir, tentang efek Doppler. Nah, sekarang saya akan lanjutkan pada bab 5 tentang gelombang cahaya. Gelombang cahaya. Anak-anak, pada bahasan gelombang cahaya ini nanti yang pertama yang akan kita bahas adalah masalah perpaduan dua cahaya. Nah, perpaduan dua cahaya itu dikenal dengan interferensi cahaya ya. Nah, dua cahaya yang bisa dipadukan ya itu harus koheren. Makanya definisi dari ini tak lihat tak garis begini ya, hanya ini saja. Kalau ini kan pendapatnya Thomas Young, karena nanti berikutnya ada model interferensi cahaya yang lain lagi ya. Sekarang yang model Thomas Young yang dikenal dengan celah ganda. Nah, interferensi cahaya sendiri itu adalah perpaduan dua cahaya yang koheren. Biasanya anak-anak muncul soal-soal di teori, apa sih koheren itu gitu ya. Koheren itu anak-anak tak jelaskan di sini. Dua cahaya dikatakan koheren itu yang pertama syaratnya harus beda fasenya selalu tetap. Beda fasenya itu selalu tetap ya. Kalau misalkan beda fasenya 0 ya 0 terus, kalau beda fasenya 2 ya 2 terus, beda fasenya selalu tetap gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah amplitudenya itu sama atau hampir sama lah, itu sudah bisa. Jadi nanti kalau misalkan ada soal pilihan ganda, maka syaratnya adalah ya beda fasenya tetap, ini terjadi dengan frekuensi yang sama. Jadi dua buah cahaya tadi frekuensinya harus sama agar terjadi beda fase yang selalu tetap. Kemudian amplitudenya juga harus sama. Kalau misalkan tidak bisa mencari yang sama persis ya hampir sama. Itu namanya dua cahaya tadi koheren. Nah, kalau koheren dipadukan, maka nanti bisa terjadi interferensi atau perpaduan dua cahaya. Nah, anak-anak, perpaduan dua cahaya itu nanti akan bisa menghasilkan saling menguatkan, terjadilah terang, saling melemahkan, terjadilah gelap. Jadi interferensi itu cahaya, kemudian dua cahaya yang koheren berpadu menimbulkan terang gelap, terang gelap, terang gelap. Nah, itu namanya interferensi cahaya. Baik anak-anak, sekarang Thomas Young itu nama orang, nama ilmu fisika, nama fisikawan ya. Thomas Young itu mencari, berpendapat bagaimana cara mendapatkan dua cahaya koheren itu. Saya kenapa konsepnya yang pertama ini adalah dikenal dengan interferensi cahaya Thomas Young, karena memang Thomas Young yang menemukan ide. Nah, idenya adalah kalau dua buah lampu itu misalkan dari pabrik yang sama, terus dayanya sama, ternyata nggak bisa koheren ya. Ternyata tidak bisa koheren sempurna. Maka akhirnya kemudian Thomas Young bikin begini. Lampunya satu. Tapi di depannya dikasih dua celah sempit. Ya, dua celah yang jaraknya D. Ya, celah sempit 1, celah sempit 2. Nah, kalau anak-anak mau mencoba, ini harus benar-benar sempit gitu ya. Cuma cahaya ini ya harus diupayakan yang paling bagus adalah cahaya laser itu yang merah, hijau ya itu. Nah, itu bisa nanti. Nah, kalau kemudian di sini ada D gitu ya, kalau bikin sendiri ya ini jangan lebar-lebar. D itu harus kecil ya, nggak boleh lebar-lebar ya nggak jadi nanti ya. Nah, kemudian Thomas Young kalau satu lampu kemudian di sini ada dua celah, maka seolah-olah ada dua sumber cahaya. Makanya dikatakan di sini S1, ini S2. S1 dan S2 adalah dua sumber cahaya yang koheren. Kenapa koheren? Ya memang dari satu
ya persis sama semuanya, amplitudenya ya sama, frekuensinya ya sama, ya akhirnya ya bisa dikatakan dua cahaya yang koheren. Nah, anak-anak, pada saat lewat dua celah seperti ini ya, dua celah ganda ya, pada yang berjarak D, maka diletakkan di sini layar ini ya, layar yang berjarak L dari celah tadi. Ini berjarak L dari celah ini, maka ternyata akan terjadi pola itu terang pusat yang lurus sini, tengah-tengahnya ini ya, tengah-tengahnya celah tadi. Kalau garis seret, di sini ada terang pusat. Terang pusat kemudian dia akan muncul lagi gelap terang terus begitu ya. Nah, ini ke bawah juga sama. Kalau ini terang pusat, maka gelap terang sama ya. Ke atas ke bawah itu akan terjadi sama. Kalau misalkan ini ditidurkan, kanan kiri sama ya. Nah, maka kemudian di sini dibuatlah ini terang pusat. Kemudian di sini gelap 1, terang 1, gelap 2, terang 2, gelap 3, terang 3, gelap 4. Nah, kalau dilanjutkan terang 4. Nah, dan selanjutnya ya gambarnya nggak nututi. Sama ke bawah juga begitu, tidak saya tulisi ya, nanti habis tempatnya. Ini setelah terang pusat ya, mestinya terang pusat itu paling terang ya. Jadi kalau saya pernah melakukan percobaan tapi nggak pakai celah ganda, karena yang ada alatnya itu kisi ya anak-anak. Pakai kisi nanti pada saat kita bahas kisi, yang namanya terang pusat itu paling terang ya. Jadi paling terang, nah gini kan aja ya, buat yang besar ya, paling terang ya. Nah, semakin ke sana itu semakin redup begitu. Itu kalau dalam percobaan ya. Makanya dikatakan ini terang pusat paling terang. Nah, kemudian di sini adalah gelap 1. Ini terang 1, gelap 2, terang 2, gelap 3, terang 3 dan selanjutnya. Nah, pada bahasan interferensi ini nanti yang dicari biasanya berapakah jarak gelap pertama misalkan ke terang pusat. Terang kedua ke terang pusat, terang ketiga ke terang pusat. Nah, makanya ini saya berikan ilustrasi, misalkan contoh aja. Di sini jarak antara terang 2 ke terang pusat adalah PT2. Ini simbol aja, saya bikin biar mudah ya. Kalau misalkan ada buku-buku yang tidak seperti ini ya enggak apa-apa ya. Saya kan mempermudah aja ya. Jadi P ini semua sama ya. P itu semua buku sama. Tapi yang T2 ini tambahan saya ya. Ini maksud saya P adalah jarak terang ke terang pusat. Nah, T ini saya berikan T ini biar keterangan bahwa ini jarak terang, karena nanti ada gelap ya, biar bedakan ya. Nah, kemudian 2 ini ordonya, terang ke berapa? Kan begitu ya. Jadi kalau PT2 maksudnya jarak terang 2 ke terang pusat, ini keterangannya. Jarak terang 2 ke terang pusat. Nah, anak-anak, maka kemudian Thomas Young membuat suatu persamaan terjadinya terang ya. Terjadinya terang itu adalah PD per L sama dengan 2N kali setengah lambda. Ini terjadinya terang. Lah apa N ini? Ya terang ke berapa. Jadi kalau misalkan terang pertama, nah berarti yang di sini ya jaraknya ini ke sini. Ini terang pertama ke terang pusat ya. Maka ya PT1 D-nya itu ini per L-nya jarak layar ke celah gitu ya, sama dengan 2N, N-nya ngikuti ini. Kalau terang 1 ya di sini 1, kalau terang 2 ya di sini 2 begitu ya. Terus dikalikan setengah lambda, tergantung nanti yang dicari apa. Kalau yang dicari D ya dicarilah D, dicari lambda ya lambda, jadi gitu. Nah, kadang-kadang itu PD per L itu yang diketahui adalah theta. Theta itu adalah kan gini nanti ya. Misalkan saya mau, ini contohnya terang kedua ya, terang kedua. Terang kedua itu nanti kan perpaduan dua cahaya saling menguatkan mengerucut di sini. Nah, kalau kita garis tengahnya seret, nah ini berarti dia ada membentuk sudut terhadap terang pusat.
sudutnya ini. Nah ini, nah ini sudutnya ya. Jadi sudut theta itu adalah sudut antara garis terang pusat dengan terang yang dimaksud berapa? 2 ataukah terang 3 ataukah terang 1 ya, bentuk sudut. Nah kalau yang diketahui sudutnya tidak pakai PD per L, tapi pakai D sin theta, belakangnya sama, dikalikan 2N kali setengah lambda. Makanya tergantung nanti soalnya bagaimana. Yang diketahui apakah yang diketahui adalah D sama L sama P, ataukah yang diketahui hanya tetanya saja. Nah jadi gitu ya. Nah, makanya tergantung kondisi soalnya, pakai yang PD per L ataukah pakai D sin theta, tergantung soalnya. Nanti di contoh soal akan saya jelaskan. Nah anak-anak, setelah tadi tentang garis terang atau interferensi maksimum ya, sekarang bagaimana terjadinya garis gelap ya, atau titik gelap. Garis gelap atau terjadi gelap itu dikatakan interferensi minimum, saling meniadakan. Terjadi interferensi perpaduan yang saling meniadakan, atau istilahnya interferensi minimum, sehingga terjadi gelap. Nah, gelap, lihat sini, misalkan di sini. Ya, ini kan ada tadi kan gelap 1. Ini ya, gelap 1, gelap 2, gelap 3, gelap 4 ya, setelah terang gelap ya. Nah, misalkan saja yang ditanya adalah gelap ketiga. Nah, berarti ini ya, jarak antara sini sampai terang pusat PG3. Bacanya P jarak gelap ketiga, karena P ya, PG jarak gelap ketiga ke terang pusat. Jadi begitu ya. Nah, maka di sini keterangannya jarak gelap ketiga ke terang pusat. Nah, maka rumusnya beda. Rumusnya adalah PD per L ya, P gelap N, tapi ya ini tambahan saya ya. Kalau biasanya kalau di buku hanya PD per L gitu aja. Tapi nanti akan bingung anak-anak, biar nggak bingung. Oh kalau gelap dikasih G, maksudnya jarak gelap ke terang pusat. Ya, kalau yang T pakai PT, jarak terang ke gelap ke terang pusat, begitu ya. Jadi PG ke N, ya, N-nya itu bisa diisi 1, 2, 3, tergantung yang diminta gelap ke berapa. Ya, PG per N dikalikan D per L, 2N min 1 kali setengah lambda. Kalau tadi kan 2N kali setengah lambda. Sekarang kalau gelap 2N min 1 kali setengah lambda. Nah, misal saja ini, oh PG ketiga, ya berarti di sini misalkan 3 mili ya. Ya ini 3 mili misalkan ya. D-nya ini berapa, kemudian L-nya ya ini berapa, ditulis yang diketahui lah. N-nya ditulis 3. Kenapa? Karena gelap ke 3 dikurangi 1 dikalikan setengah lambdanya, cahaya yang dipakai berapa lambdanya. Itu cara mencari garis gelap gitu ya. Nah berikutnya adalah sama dengan tadi, bisa juga dituliskan pakai D sin theta. Pokoknya PD per L itu sama aja dengan D sin theta, tergantung nanti soalnya bagaimana. Belakangnya sama, kalau gelap ya 2N min 1 kali setengah lambda. Nah, kadang-kadang yang diminta itu tidak pakai orde keberapa, tapi adalah jarak terang ke terang berikutnya. Misalkan begini, nah, yang diminta itu misalkan jarak terang 2 ke terang 3. Nah, kalau sudah gitu, ya kalau biasa pakai seperti ini ya bisa, tapi lama. Misalkan cari terang kedua dulu pakai rumus yang tadi ya, yang tadi terang. Terus cari terang yang ketiga. Terus dikurangkan terang ketiga dikurangi terang kedua, lama. Maka bisa disiasati dengan jarak terang ke terang berikutnya, atau jarak gelap ke gelap berikutnya. Gelap 4 ke gelap 3, gelap 3 gelap 2. Itu kan jaraknya sama saja. Ya, karena memang ini pola ini sama, ini jaraknya gitu ya, sama persis. Nah, makanya kemudian dibalas begini. Kalau jarak terang ke terang berikutnya ya, terang 2 ke terang 3, terang 3 ke terang 4 ya, atau gelap ke gelap berikutnya, gelap 1 ke gelap 2, gelap 2 ke gelap 3 ya, pokoknya berurutan ya. Maka saya berikan simbol di sini membedakan pakai delta ini ya, kurang delta. Delta selisih, delta PTT. Nah, misalkan ya, ini berarti di sini yang diminta adalah jarak terang misalkan 3 ke 4.
ya, TT terang-terang ya. Tapi berikutnya gitu ya. Atau misalkan terang ke 1 ke 2. Nah, atau delta ini sama aja dengan ya delta ya. Delta P PGG. Biar bedakan dengan yang di sini. Kalau hanya P saja berarti jarak terang atau gelap ke terang pusat. Tapi kalau delta, nah ini adalah mesti di situ jarak antara terang ke terang berikutnya atau gelap ke gelap berikutnya. Nah, kalau seperti itu cukup pakai L lambda per D. Karena rumusnya ya L lambda per D. Jadi L-nya berapa? Dikali lambda cahaya yang dipakai berapa? Terus D-nya ini. Udah, ya karena sama saja mau gelap 4 ke 3, gelap 2 ke 1 atau dibalik 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4 itu sama hasilnya. Ya. Begitu pula terang sama, terang 1 ke terang 2, terang 2 ke terang 3, terang pusat ke terang 1, hasilnya sama, tinggal L lambda per D. Nah, sekarang anak-anak, bagaimana ketika jarak terang ke gelap yang berdekatan? Nah, ini beda lagi ya. Tak tuliskan dulu di sini, tak gambarkan ya. Kalau yang dimaksud tadi ini, ya, ini adalah delta P G G, gitu ya. Gelap. Nah, kalau yang terang adalah di sini misalkan di mana ya tempatnya enggak. Nah, di sini misalkan ya. Ini aja. Oh, ini aja lah. Longgar di sini ya. Ini ya. Gini ya. Nah, gini ya, masuk. Ini adalah delta P, tapi sini T, gitu ya. Jadi terang ke terangnya. Sekarang bagaimana kalau yang diminta adalah jarak antara gelap ke terang? Nah, misalkan ya, terang pusat ke gelap 1. Atau misalkan terang 1 ke gelap 2. Ya, jadi terang ke gelap berikutnya. Atau gelap ke terang berikutnya. Nah, maka di sini saya tuliskan sama, ini kurang delta ya. Nah, biar membedakan ya. Delta, ini juga kurang delta. Delta PTG, maksudnya jarak terang ke gelap. Ya. GT, gelap ke terang. Nah, gitu ya. Nah, karena posisinya itu kalau saya gambarkan di sini adalah ini. Nah, di sini ya. Kita gambarkan. Nah, ini. Sekian ya. Ini kan separuhnya ini ya. Ini sekian kan gelap ke terang ya. Gelap ke terang. Nah, gini ya. Nah, bodoh ini adalah delta P terang ke gelap. Nah, bisa juga di sini boleh. Ya, mana ya? Di sini misalkan ya. Begini ya. Ini aja. Ini adalah delta P gelap ke terang. Kalau dilihat dari sini ya, ternyata delta P yang gelap ke terang itu separuhnya dari P gelap-gelap atau PTT. Nah, jadi rumusnya tinggal lambda L lambda per 2D, separuhnya ini. Nah, gitu ya. Itu konsep dari Thomas Young. Baik anak-anak, untuk melengkapi konsep dari interferensi Thomas Young, Pak Anang mau jelaskan lagi tentang soalnya, dilengkapi dengan penjelasan soalnya. Baik, saya ambilkan soal latihan 5.1 pada halaman 116 buku Saku Vindo kelas 11 ya, yang B. Saya bacakan anak-anak. Pada percobaan Young, jarak layar ke celah 2 meter, ini L ya, dan jarak kedua celah 1,5 mm, ini D. Panjang gelombang yang digunakan lambda 600 nanometer. Hitunglah A, jarak gelap keempat dengan terang pusat, ini P yang ditanya ya. Terus jarak garis terang kedua dengan garis gelap keempat, ini delta P. Nah, anak-anak, saya berikan penjelasan seperti ini. Ya, saya berikan diketahuinya ini sudah tadi ya. Kemudian ini ditanya ya, kalau dikatakan jarak gelap keempat ke terang pusat, ya ini PG4 ya. Tapi kalau jarak terang kedua ke gelap keempat kan tidak pakai terang pusat, ini delta P.
Tapi ingat, bukan berikutnya tapi 2 sampai 4. Nanti saya jelaskan bagaimana cara menghitungnya biar cepat. Baik. Nah, sebelumnya karena di sini tadi ada kuncinya adalah dalam satuan milimeter. Nah, misalkan nanti pilihan ganda dalam satuan milimeter, berarti semua dirubah dalam milimeter. Biar nanti bisa pas sesuai dengan yang diinginkan gitu ya. Harus sama semua satuannya. Nah, cara merubahnya ini kan sudah milimeter, ya sudah. Biar aja nanti dalam perhitungan 1,5 saya jadikan 3/2. Nah, itu mudah untuk dicoret-coret. Nah, kemudian lambdanya 600 nanometer. Kalau langsung ya bisa ya tidak apa-apa. Tapi kalau misalkan masih bingung caranya, yang hafal kan anak-anak itu kan dari nano ke meter. Itu pangkat min 9. Jadi kita rubah dulu. Ini 600 kali 10 pangkat min 9 meter. Nah, gitu ya. Bertahap ini saya beritahu biar yang kurang begitu mudah mengubah satuan biar paham ya. Nah, dari sini kelihatan ini kan 02. Nah, ini min 9. Maka ini bisa kita tuliskan tinggal 6 saja. 10 pangkat min 7. Ya, min 9-nya dikurangi 2 karena di sini ada 002. Tapi ini satuannya adalah meter. Permintaannya adalah milimeter ya. Ingat, milimeter ke meter ke milimeter ya. Meter ke milimeter itu 1000. Ya. Jadi akhirnya ini kemudian di 6 tetap ini jadi tinggal 10 pangkat min 4 gitu ya. Satuannya adalah milimeter. Nah, sekarang 2 meter. 2 meter ini dirubah ke dalam milimeter sama dengan 2000 milimeter harus gitu ya. Baik, sekarang saya tunjukkan mana PG4 itu. Kembali ke gambar ya, gambarnya. Kalau dicari adalah PG4, jarak gelap keempat ke terang pusat. Ini ya, jadi ada gelap 1, gelap 2, gelap 3, gelap 4 ke terang pusat. Ini terang pusat garis ini. Nah, jadi yang dimaksud di situ adalah ini ya. Nah, adalah PG ke 4 gitu ya. Nah, sehingga kalau ini adalah PG4, nah caranya tadi konsep dari Thomas Young kita bisa cari yang pertama bahwa P kemudian G keempat kemudian D per L ya sama dengan, ingat gelap itu adalah 2n-1 dikalikan setengah lambda begini ya. Nah, yang dicari kan ini ya. Sekarang kita masukkan berarti jadi P G keempat dikalikan D-nya berapa? Nah, ini D-nya adalah 1,5. Saya ganti aja 3/2. Nah, gitu. Kemudian L-nya adalah 2000. Di sini 2000. Sama dengan 2. N-nya berapa? Karena tadi gelap keempat, N-nya adalah 4. Nah, gitu ya. Min 1 dikalikan setengah lambdanya adalah 6 kali 10 pangkat min 4. Nah, ini ke bawah sini, yang 2000 ke atas, sehingga kita dapatkan bahwa agak sini nak ya, jadi agak nyempil ya, tempatnya enggak ada. P kemudian G keempat akan sama dengan 2 kali 4 8 min 1 adalah 7. Kemudian setengah, nah ini bisa dicoret dulu. Jadi ini dicoret 2 dengan 2 habis gitu ya. Sehingga akan kita dapatkan tinggal 7 kemudian dikalikan 6 kemudian dikalikan 10 pangkat min 4. Kemudian 3-nya ke bawah dibagi dengan 3. Terus ininya ke sini
dikalikan 2000. Nah, maka kita dapatkan bahwa ini, lihat ini. Ini kan min 4 ya. Coret sama 2000, tinggal min 1. Kemudian ini 3 dengan 6 2. Sehingga kita dapatkan 7 kali 2 kali 2. 7 kali 4 itu 28. Dikali sama min 1, jadi sama dengan 2,8 mm. Nah, ini adalah jawaban yang pertama. Sekarang yang kedua, delta T2 gelap 4. Ya, terang 2, gelap 4. Tak tunjukkan di sini dulu. Terang kedua, lihat di sini. Terang pusat, terang 1, terang 2. Ini terang 2. Kemudian sampai ke gelap keempat. Ini gelap keempat. Jadi yang diminta ini anak-anak. Ini. Nah, ini adalah terang 2 sampai gelap keempat. Kalau terang ke gelap, maka kita nanti pakai rumus yang terakhir tadi, jarak terang ke gelap. Nah, tapi ini berapa kalinya? Kalau kita lihat, tadi kan terang ke gelap berikutnya. Ini kan 1. Gelap ke terang berikutnya. Ini 2. Terang ke gelap berikutnya. Ini 3. Nah, ada 3. Ya, ini semua P terang ke gelap. Sama semuanya ini. P terang ke gelap, ini P terang ke gelap. Maka caranya akan mudah di sini ya, temannya nggak ada ya. Nah, karena gambarnya ini penting ya, nggak mungkin tak hapus ya. Jadi akhirnya kita dapatkan caranya kan delta P terang kedua sampai gelap keempat itu adalah 3 kalinya ini P T gelap. Jadi hasilnya 3 kali, tadi rumusnya adalah P, tadi rumusnya adalah, bentar, gak ada penghapus. Tadi rumusnya adalah L, kemudian lambda, kemudian per 2D. Nah, gini ya. Nah, jadi seperti ini. Tinggal dimasukkan sekarang. Hasilnya adalah 3 dikalikan L-nya adalah berapa tadi? 2000. Lambdanya adalah 6 kali 10 pangkat min 4. 6 10 pangkat min 4. Kemudian dibagi dengan 2. D-nya adalah 3/2. 3/2. Nah, 1/2 ya. Jadi ini kita coret. 2 sama 2 habis. Kemudian ini min 4 dengan 2000. Tinggal min 1. Nah, sekarang masih bisa lagi dicoret ini. 3 dengan 6, ini adalah 2. Jadi akhirnya 3 kali 2, 6 ya, kali 2, 12 ya, kali 1, 10 pangkat min 1. Jadi sama dengan 1,2 mm. Nah, ini contoh yang pertama. Baik anak-anak, untuk yang kedua ya, biar nanti lengkap ya, saya tambahi satu yang ada tetanya. Saya ambilkan di buku Sakuvindo halaman 117 ya, soal latihan 5.2. Saya bacakan dulu soalnya. Garis terang orde kedua, berarti N-nya 2 anak-anak. Ini terang ya. Terjadi ketika cahaya dengan panjang gelombang 400 nanometer jatuh pada 2 celah dengan sudut 30 derajat. Nah, theta ya, 30 derajat. Terhadap arah batas semula. Hitunglah jarak kedua celah. Jarak kedua celah itu D. Nah, di sini anak-anak. Jadi, kalau lambdanya 400 nanometer, kemudian tetanya 30 derajat, N-nya kedua, 2 tapi sini terang ya. Jadi kan terjadi terang. Karena nanti
Ini harus jelas ya, terang atau gelap, karena rumusnya beda. Nah, sekarang karena mintanya ada dalam satuan milimeter, itu kuncinya kan milimeter anak-anak ya. Ini harus dirubah nanometer dengan milimeter. Sama dengan tadi contoh soal yang pertama, soalnya 5.1, caranya langsung ya, sama dengan tadi, tapi langsung aja, berarti 4 kali 10 pangkat min 4 milimeter. Prosesnya sama, dirubah ke dalam meter, kemudian dihilangkan dengan 002, kan tadi 600, ini 400 ya, ya sama ya. Akhirnya kemudian 4 kali 10 pangkat min 4. Caranya sama dengan soal yang sebelumnya. Baik, nah sekarang karena yang diminta adalah D dengan diketahui theta, maka kita gunakan rumus yang kedua bahwa rumusnya adalah D kemudian sin theta sama dengan, ingat terang ya, terang itu adalah ya 2N kemudian dikalikan setengah lambda. Ini harus hafal anak-anak ya. Baik, sekarang kita masukkan D-nya dicari. Nah, D-nya dicari. Kemudian theta-nya adalah 30. Nah, sin 30. Oh iya, mana ini di gambarnya lupa ya. Lihat sini ya gambarnya dulu. Ya. Jadi lihat di gambar. Tadi kan orde kedua. Nah, ini kebetulan gambar saya pas ya. Orde kedua ini kan terang pusat. Ini terang satu. Ya, di sini ini adalah terang pertama. Lah ini adalah terang kedua. Nah, berarti kan orde kedua. Nah, itu ya. Ada satu, ada dua. Nah, ini dia kan terjadi perpaduan mengenai terang kedua. Lah, ini sudutnya. Ini 30 derajat tetanya. Ini 30 derajat. Nah, akhirnya kemudian faktanya seperti ini gambarnya, baru kita cari berapa D-nya. Jadi 2, N-nya karena terang kedua 2 juga. Kemudian dikalikan setengah, lambdanya adalah 4 10 pangkat min 4. Nah, sekarang kita cari D. Terus sin 30 itu kan setengah ya. Kemudian 2 kali 2 4. Kemudian dikalikan setengah, dikalikan 4 10 pangkat min 4. Nah, yang bisa dicoret kita coret. Jadi ini ada setengah anak ya. Setengah hilang sama setengah, habis ya. Maka kita dapatkan D-nya adalah 4 kali 4 16. 10 pangkat min 4 atau 1,6 10 pangkat min 3. Satuannya milimeter. Lah, D itu sekian cuma. Ya, jadi harus kecil D itu ya. Ya, dalam satuan ini, atau juga boleh yang pertama tadi. Yang pertama tadi kan 3/2 1,5 milimeter boleh. Jadi kecil sekali ya kalau bikin. Ini kalau anak-anak mau buat percobaan ya tadi harus bisa membuat ya paling tidak 1 mili. 2 lubang 1 mili. Insya Allah bisa, tapi pakai laser, jangan pakai lampu yang di rumah dop ya, nggak akan bisa. Mereka akan istilahnya terhambur begini ya. Tapi kalau cahaya yang unggul ya, yang laser yang merah atau yang hijau gitu ya, bikin 2 lubang yang kecil 1 jarum, jaraknya 1 mili. Ya, pokoknya bisa bagus, lubangnya pasti bisa. Saya sudah pernah nyoba. Ya, baik anak-anak, ini mungkin konsep tentang interferensi Thomas Young. Silahkan dicoba soal yang lain. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.